Jazakallahu khairan Bimo dan jazakumullah khairan ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di acara pengajian eee, kali ini. Insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah mempersiapkan diri menghadapi Ramadan ya. Tentunya utamanya puasa dan juga kegiatan-kegiatan yang kita di bulan Ramadan. Ya. Sebelumnya eee, mari kita mungkin ingatkan terutama untuk diri kita, untuk Irfan sendiri dan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Sya'ban ya, sekitar 8 atau 9 Sya'ban ya. Rasulullah SAW dalam suatu hadis menyebutkan bahwasanya eee, Rajab adalah bulan Allah ya. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ramadan adalah bulannya umatku, ya my community, ya the month of my community. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-7, ke-8, ke-9 dalam bulan Islam disebutkan di sini sebagai satu hadis sebagai bulannya Rajab, bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulannya Rasulullah SAW, kemudian bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Ya. Jadi kita sekarang ini dalam bulan-bulan yang sangat istilahnya sangat sakral ya. Walaupun yang seperti kita tahu bulan yang sangat sakral dalam Islam ada 4 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Rajab, makanya bulan Allah itu tadi. Kemudian Rasulullah SAW sangat mengambil penting bulan Sya'ban, bulan yang sekarang kita sedang jalani ini. Ya. Bahkan dari istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini berpuasa ya, dalam konteks puasa, berpuasa sangat banyak sekali di bulan Sya'ban ini. Ya. Kemudian ditanya mengapa Rasulullah sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Pertama tentunya mungkin kita bisa melihat bahwa itu adalah persiapan ya menghadapi Ramadan seperti yang tema kita pada kesempatan ini. Tetapi disebutkan juga dalam suatu hadis bahwa Rasulullah menyatakan bahwasannya di bulan Sya'ban ini amal-amal perbuatan ini diangkat atau didekatkan kepada Allah, ya ditunjukkan kepada Allah lebih dekat lagi, ya. Dan beliau ingin amal beliau itu ditingkatkan pada saat beliau berpuasa. Jadi di sini terlihat. Jadi tadi kita tahu bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang sangat penting dan arti puasa juga penting karena Rasulullah SAW ingin amalnya diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat beliau berpuasa. Ya, demikian. Jadi dari sisi persiapan sangat penting, dari sisi fadilahnya berpuasa juga sangat penting. Ya, jadi demikian. Ya, jadi dalam satu hadis. Ya. Mengenai preparation ya, jadi judul kita pada kesempatan kali ini atau topik kita pada kesempatan kali ini adalah preparing for Ramadan atau mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Mengenai persiapannya dulu ya. Sekarang ini di luar katakanlah di luar konteks agama Islam ya, persiapan itu selalu penting ya. Jadi dalam menghadapi sesuatu, persiapan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-harinya, Irfan ini misalnya sebagai konsultan ya, banyak sekali disebutkan dalam hal mempersiapkan diri dalam bekerja atau bagaimana ya menghadapi pekerjaan sehari-hari untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dimulai katakanlah tidur juga harus baik, ya harus dipersiapkan. Kalau mau pagi-pagi segar tidurnya harus baik katanya. Ya, ini di luar agama Islam juga disebutkan seperti itu. Kemudian kalau tidurnya ingin baik, ada juga yang step-stepnya bagaimana supaya tidur kita lebih baik. Misalnya menghindari menjauhkan diri dari gadget-gadget kita, ya, silent. Jadi persiapan itu part and parcel dari kesuksesan kita dalam menghadapi sesuatu. Ya, atlet sebelum bertanding di Olimpiade pasti ada persiapan, ada pemusatan latihan. Jadi itu sangat make sense kalau kita tahu bahwa sudah dekat dengan waktu kita untuk menghadapi sesuatu yang sangat berharga dan kita ingin mengambil manfaat sebaik-baiknya, kita harus mempersiapkan diri ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada satu lagi juga disebutkan ini dari sisi secara psikologi ya,
bahwasanya untuk sesuatu dalam menjadi kebiasaan itu paling tidak harus dilakukan selama 30 hari. 30 sampai 40 hari. Ini bukan dari sisi agama Islam, tapi mereka melihat 30-40 hari. Ini sangat menarik karena puasa kan bulan puasa kan 30 hari. Ya, 30 hari. Jadi untuk membina atau memupuk suatu kebiasaan kalau ingin sampai yang baik itu sampai maksudnya menjadi kebiasaan kita itu dilakukan secara berturut 30 kali. Selama 30 hari berturut-turut. Kalau kita misalnya membiasakan diri untuk mempelajari sesuatu atau membaca sesuatu dan kita tekun selama 30 hari, insya Allah di hari ke-31 kita bisa memperolehnya sebagai suatu kebiasaan. Ya, demikian. Makanya kita harus persiapkan. Nah, salah seorang guru Irfan menyebutkan bahwasanya kalau kita mendengar practice makes perfect, ya. Kalau menurut beliau, practice itu bukan make perfect, tapi practice makes permanent. Ya, kalau menurut dia, practice makes permanent. Jadi latihan itu membuat sesuatu menjadi permanen, ya, jadi kebiasaan. Ya, nah makanya kalau kita berlatih sesuatu yang salah, kita akan yang salah itu jadi yang permanen. Ya, makanya kita di sini harus tahu sebelum kita memulai berpuasa, kita harus tahu berpuasa itu seperti apa, yang baik, apa yang harus kita lakukan di bulan puasa, sehingga pada saat kita mulai bulan puasa, kita sudah siap melatihnya selama 30 hari berturut-turut, insya Allah kita bisa membawanya kebiasaan-kebiasaan baik tersebut setelah bulan Ramadan, ya, sampai kembali ke bulan Ramadan lagi, insya Allah. Jadi apa pentingnya mempersiapkan diri itu seperti itu, ya. Jadi ini di luar konteks agama Islam sudah seperti itu, dan itu sangat make sense, ya. Apalagi dalam sisi agama kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, ya. Jadi lebih ketat lagi, ya, karena ini urusan akhirat, ya. Hidup di dunia hanya sementara, hidup akhirat selama-lamanya, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, kita belum tahu, dan akhirnya kita belajar di bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan kita baru katakanlah siap 3 hari, tinggal 3 hari udah selesai bulan Ramadannya. Jadi hanya pendek. Ya, makanya kita mempersiapkan insya Allah sebelum Ramadan. Seperti Rasulullah SAW. Ya, bulan Rajab, bulan Syaban sangat bersiap-siap dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi Ramadan. Ya, mengenai persiapan demikian, ya. Nah, kemudian sekarang apa yang kita persiapkan bulan Ramadan ini? Apa yang akan kita hadapi? Tadi dari ayat yang dibaca oleh adik kita Nabil, ya, itu disebutkan, ya, bahwa Ramadan ini ayat dari Quran yang sangat sering kita dengar, ya, setiap mulai bulan Ramadan. Kutiba alaikum syiyam, ya. Dan Allah di sini Subhanahu wa taala sangat menunjukkan rahmahnya, ya. Jadi perintahnya itu ditulis dalam bentuk kata yang pasif. Telah di prescribe itu, kutiba itu ditulis atau di prescribe, ya, seperti dokter menuliskan, ya, resep-resep telah dituliskan bagimu untuk berpuasa, ya, di prescribe upon you to fasting, ya. Seperti rahmah, jadi tidak perintah langsung, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya pun dengan bahasa yang sangat halus, ya, kutiba alaikum syiyam, ya. Kemudian ditambahkan lagi seperti yang telah prescribe atau telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kamu bukan yang pertama, jadi jangan merasa terkecilkan, tenang, ya, cool. Yang sebelum umat-umat sebelum pun telah dipersiapkan untuk puasa, ya, untuk berpuasa. La'alakum tattaqun, ya, semoga kita dapat mencapai atau meraih takwa. Takwa ini sangat penting, ya, dalam mungkin kita sewaktu belajar agama mungkin di sekolah, kalau yang di Indonesia mungkin sering melihat definisi takwa, ya, menjalankan perintah Allah, ya, inwardly outwardly, jadi batin dan yang zahir dan yang batin, yang lahir dan yang batin, kemudian menjauhi larangan Allah, ya, yang zahir dan yang batin, ya, jadi dua. Karena takwa ini seperti pelindung, ya, kata dasarnya kok, ya, kok yang di tengah itu hurufnya kok, ya. Jadi kalau ada jadi kata dasarnya itu melindungi. Jadi kalau dalam bahasa Inggris lazim diterjemahkan sebagai mindfulness, ya. Sekarang banyak sekali istilah di luar agama, ya, orang-orang mindfulness,
Ya, jadi kita mesti mindful terhadap lawan bicara kita, terhadap lingkungan kita, dan Islam sebetulnya take it to the next level. Ya, kita mindful terhadap Allah. Ya, seperti definisi dalam salah satu hadis, "Anta'budullah ka'annaka tarahu." Beribadahlah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya, jadi kita tuh mindful-nya oleh Islam dinaikkan lagi levelnya, ya, ke atasnya. Jadi la'allakum tattaqun, ya. Dan takwa ini sangat penting dalam dalam Islam. Apa yang ingin kita peroleh, ya. Dan Allah menggunakan kata la'allakum, semoga, ya. Sebetulnya ini untuk sebagai kita supaya untuk humble, ya. Jadi kita tidak istilahnya tidak kalau kita lakukan ini kita pasti dapat ini, ya. Kita enggak. Jadi supaya kita selalu humble ya dalam berusaha kita. La'allakum tattaqun, dan takwa seperti yang sampaikan tadi sangat penting ya, dalam Al-Qur'an disebutkan waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, jadi siapa yang bertakwa dia akan diberikan jalan keluar dari apapun, ya, yang dia tidak sangka-sangka. Dan untuk mencapai takwa tadi sarananya adalah berpuasa. Ya, jadi kemudian banyak ya dalam beberapa surat yang lain juga disebutkan bahwa hadiah dari takwa itu seperti jannah, ya, surga, ya, seperti itu. Dan sarananya adalah berpuasa, ya tadi. Jadi puasa itu sangat penting untuk sebagai sarana untuk mencapai takwa, ya, dalam hanya dari ayat yang tadi. Dan ayat yang berikutnya dari tadi disebutkan juga ayamun ma'dudat, ya. Ayamun ma'dudat artinya sebetulnya ma'dudat ini bentuk jamak, ya, tapi bentuk jamak itu ada dua, bentuk jamak yang banyak dan bentuk jamak yang sedikit. Kalau dalam bahasa Inggris jadi more dan few, ya. Ya, jadi few days. Jadi dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan ayamun ma'dudat itu artinya apa? Akan bulan puasa itu sangat berlalu akan seperti cepat, ya. Dan kita berpengalaman sendiri, ya. Minggu pertama kita selesai berpuasa, setelah itu tiba-tiba where all this, jadi pada kemana nih hari ini, tiba-tiba udah minggu ketiga, minggu keempat, kerasa ya ayaman ma'dudat, ya. Jadi sangat cepat sekali bergeraknya bulan puasa itu. Kita tidak terasa. Makanya kita perlu mempersiapkan diri, tadi poin yang pertama. Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa topik, ya, mengenai persiapan diri untuk berpuasa. Dari sisi program kita bulan puasa, ya, insya Allah Irfan ini sekarang ini mungkin yang pertama, ya, jadi katakanlah introduction lah, ya, mempersiapkan diri. Tapi insya Allah di bulan puasa Irfan akan membuat satu istilahnya video lah tiap minggu, ya. Kalau tahun lalu di tahun 1442 Irfan membuat sebetulnya tiap hari video-video pendek, ya. Insya Allah kalau bulan ini mungkin Irfan akan beberapa merangkumnya gitu. Jadi katakanlah satu minggu sekali, ya. Mungkin Bimo bisa di-share linknya di pengajian KGRI, ya. Sekarang bisa di-share di screen-nya. Irfan sedikit, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita sebetulnya tahun lalu, ya, ada kajian Ramadan, ya. Jadi di situ episode 1 sampai episode 30, ya. Dan ada topik-topiknya di situ. Nah, ya, itu tahun lalu, ya, hari per hari. Insya Allah pada tahun ini mungkin kita lakukannya setiap minggu saja. Ya, jadi itu insya Allah akan men-summarize beberapa topik, mengulang beberapa topik, kemudian menyampaikannya lagi setiap minggu sebagai summary. Ya, insya Allah. Ya, tadi disebutkan di sini, ya, misalnya simbolisasi dan sebagainya, ya. Jadi kita bisa melihat, ya. Jadi nanti sebagai referensi di apa namanya di YouTube channel dan juga di Facebook juga sebetulnya ada, ya, tapi Irfan kurang familiar, ada juga di Facebook playlist namanya, ya, sama seperti ini, ya, 30 insya Allah. Tapi nanti insya Allah Irfan akan summarize satu minggu sekali, ya. Oke, ya. Alright, jadi itu tadi ayatnya yang sering kita dengar. Kemudian hadis yang sering kita dengar juga mengenai puasa, ya. Jadi istilahnya dalam hadis yang sering kita dengar, mungkin kita sering dengar istilah imanan wahtisaban, ya. Jadi kita melaksanakan puasa ini dengan penuh keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perintahnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Dan wahtisaban, ya, artinya meminta remuneration, meminta balasan. Jadi tidak apa-apa kita ini
meminta balasan, berharap meminta balasan. Bahkan dari sisi oleh Rasulullah SAW menyebutkan sendiri, kita berpuasa dengan penuh kebenaran dan sangat mengharapkan balasan. Allah senang kita berusaha sebaik-baiknya dan meminta balasan dari puasa itu. Jadi insya Allah kita juga bisa ya mengamalkannya. Itu salah satu hadis yang paling kita sering dengar ya kalau awal bulan puasa, imanan wahtisaban ya. Kemudian ada juga hadis yang disebutkan bahwa hanya puasa ini setengah dari atau sebagian dari sabar. Dan kita tahu bahwa sabar itu adalah sebagian dari iman ya. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa sabar itu ganjarannya ghairu hisab, tidak dihitung. Ya. Makanya berpuasa itu disebutkan dalam satu hadis oleh Rasulullah SAW bahwa dalam satu hadis qudsi, jadi Allah yang berbicara, Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis bahwasanya puasa itu atau hal-hal yang dikeluhkan oleh Bani Adam, anak-anak, maksudnya kita semua ya, Bani Adam itu the children of Adam, itu adalah bagi mereka. Apa yang mereka lakukan adalah bagi mereka, kecuali puasa. Puasa itu bagiku, menurut Allah. Ya, kata Allah, bagiku, dan aku akan membalasnya. Ya, di situ disebutkan. Jadi puasa ini tingkatannya tinggi sekali apa yang akan kita lakukan ini. Karena apa? Karena dalam puasa kita belajar untuk ikhlas. Kita ikhlas dan belajar untuk ikhlas dan makanya ikhlas ya. Kalau kita sholat ya, kalau kita berzakat, itu orang lain bisa melihat kita berzakat, kita sholat ya. Tetapi kalau berpuasa kan tidak ada yang melihat ya. Maksudnya kita bisa sepertinya seperti tidak berpuasa, tapi kita bisa seperti orang yang berpuasa. Atau kita seperti yang tidak berpuasa, melakukan banyak kegiatan, padahal kita berpuasa. Jadi kita secara tidak sadar kita melatih diri untuk ikhlas. Jadi kalau kita bisa berpuasa, sukses berpuasa, insya Allah 30 hari penuh, sebetulnya kita harus sadari bahwa kita telah sebetulnya kita ini nggak hopeless gitu kalau untuk ingin belajar untuk ikhlas. Itu bisa ikhlas. Ya. Selama 30 hari ya untuk berpuasa. Orang-orang di kantor kita ada yang tidak peduli, ada yang tidak tahu kita berpuasa atau tidak. Tapi kita berpuasa, ya ikhlas hanya karena Allah. Ya, jadi kalau kita ada ragu-ragu bagaimana caranya kita supaya bisa ikhlas kepada Allah, bagaimana melatihnya? Nah ini dia berpuasa. Berpuasa ini melatih diri untuk berikhlas. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa puasa itu aku yang akan memberikan ganjarannya. Ya. Dan disebutkan bahwasannya seluruh kegiatan, seluruh amal perbuatan yang baik itu akan dibalas 10 sampai 700 kali. Ya. Kecuali yang sabar tadi. Sabar itu ghairu hisab. Ya. Dan puasa adalah sebagian dari sabar. Ya, jadi ganjarannya tak terhingga. Jadi makanya yang akan kita hadapi sekitar 20 hari lagi dari sekarang ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar. Tidak hanya dari sisi ganjarannya, tetapi juga dari apa yang akan kita pelajari dari berpuasa tadi. Apa yang akan kita inculcate, akan kita tanamkan pada diri kita dengan berpuasa. Sesuatu yang sangat besar, jangan dianggap remeh. Ya, jangan sampai kita lupa dan lewat 30 hari tanpa terasa. Ya, makanya kita harus mempersiapkan diri. Ya. Nah, dalam hadis lain disebutkan juga, dan ini bentuk rahmahnya ya, rahmah berpuasa. Ya. Disebutkan bahwasannya di dalam bulan puasa ini sufidati sayatin. Jadi setan-setan itu terbelenggu. Ya. Jadi tidak ada yang mengganggu. Jadi di bulan puasa itu hanya kita bersama nafs kita, bersama jiwa kita. Silahkan kita mendekatkan diri tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada diri kita sendiri. Lihat diri kita. Ya. Jadi bulan puasa ini adalah bulan untuk mengenal Allah dan juga untuk mengenal diri kita sendiri. Karena pada saat itu kita hanya bersama diri kita sendiri. Setannya dibelenggu. Jadi kalau kita melakukan suatu dosa di bulan puasa, itu dosa kita. Tidak ada setan yang mengganggu pun kita melakukannya. It's you. Jangan menyalahkan setan. Hati-hati. Ya makanya. Jadi seperti itu. Karena sufidati sayatin.
ya disebutkan di bulan puasa. Itu hadis yang sering mungkin kita dengar kalau ada yang ikut Jumatan misalnya bulan puasa sering kali fidati sayatin. Setan itu dibelenggu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan bulan puasa, melakukan dosa, itu diri kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan setan. Ya, nafsu kita sendiri. Tidak ada hubungannya setan. By the way, di video yang tadi itu ada beberapa yang mungkin insya Allah akan kita ulangi di bulan puasa ya, akan menjadi mengenai topik itu. Ya, jadi insya Allah, jadi kita sebetulnya diberikan kesempatan oleh Allah. There you go, latihan berpuasa, melatih diri untuk ikhlas, right? Sekarang kita sudah dilepaskan, dijauhkan setan dari kita. Ya. Nah, secara psikologi ya, dan juga secara secara badan kita juga. Sebetulnya dari hadis Nabi disebutkan bahwa setan itu beredar dalam diri kita sesuai dalam aliran darah kita, ya, di luar bulan Ramadan ini. Jadi di dalam kita ini sebetulnya mengalir dalam kita darah bersama pengaliran darah itu adalah setan juga ada, ya. Dan dengan hunger, ini dari hadis Nabi ya, dengan rasa lapar. Ini terutama kalau bukan di bulan puasa ya, puasa Senin Kamis, dengan rasa lapar kita ini melemahkan setan itu. Ya. Kalau di bulan puasa bahkan setannya dibelenggu. Ya. Tapi sekarang di bulan Sya'ban, kalau misalnya kita, insya Allah minggu depan masih ada beberapa minggu lagi, dua minggu lagi paling tidak ya. Kalau misalnya puasa Senin Kamis, nah puasa Senin hari Senin itu setannya dilemahkan oleh kita dengan berpuasa itu. Makanya puasa itu disebutkan dalam hal lain juga sebagai junnah, sebagai pelindung. Ya, puasa itu sebagai pelindung. Karena melindungi kita dari setan. Setannya lemas. Ya. Kita ada satu hadis yang Ivan pertama kali dengar hadis itu, Ivan menyangkanya itu hadis bohongan ya. Atau it's a joke, misalnya pertama kali Ivan dengar hadis itu. Tapi ternyata setelah guru Ivan menyampaikannya, ternyata Ivan yang joke. Jadi Ivan yang joker, ya bukannya hadisnya yang joker. Di hadisnya itu disebutkan bahwa ada dua setan. Setan yang pertama tuh setannya gemuk, ya, sehat. Katanya. Ini di hadisnya di Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan Imam At-Tirmidzi. Ternyata yang Ivan sangka tadinya joking, tapi ternyata beneran. Jadi setan yang pertama sehat sekali setannya. Sebutkan, wah, kata temannya ini, kamu kok sehat sekali setan ini ya? Kata setannya, ya, bagaimana tidak sehat? Saya ini kan kita tuh disebutkan dalam Al-Quran setiap orang tuh ada yang setan yang menjaganya ya, setan yang mengikutinya. Yang saya ikutin ini kalau makan nggak Bismillah dulu, saya ikut makan. Kalau minum nggak Bismillah dulu, saya ikut minum. Ya, kalau tidur nggak Bismillah dulu, saya juga ikut istirahat. Oh, sehatannya segar, sehat. Ya, ini di kitab Sunan Imam At-Tirmidzi ya, bukan bohongan. Kemudian ada setan yang lain, wah kalau saya kurus sekali nih. Kenapa? Ya habis yang saya jaga ini masuk rumah Bismillah dulu. Makan Bismillah dulu. Minum Bismillah, mau tidur Bismillah. Saya jadi nggak dapat apa-apa. Sholat lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi saya bersembunyi di samping, di pojok. Jadi dia kurus. Ya, di situ. Jadi puasa dan jadi ini digress sedikit ya, tapi jadi kita ini penting sekali ya menyadari bahwa kita ini selalu dikelilingi oleh setan ya. Ada nafsu kita, ada setan, dan setan bekerja sama dengan nafsu kita. Ya, setan bekerja sama dengan nafsu kita. Ya. Perbedaannya menurut Guru Irfan, dan nanti insya Allah kita bahas karena Irfan ada videonya di yang 30 tadi ya. Perbedaannya kalau nafsu itu datangnya ke tempat yang sama ya. Misalnya kelemahan kita di satu tempat, nafsu itu ke situ terus datangnya. Situ terus. Ya, di situ terus nafsu. Kalau setan tuh kemana-mana, macam-macam. Ya, itu datangnya seperti itu. Ya, kemudian dia datang terus kemudian dia menghilang ya. Nggak tanggung jawab sifatnya ya. Makanya dalam salah satu surat sebutkan syari waswasil khannas ya. Jadi membisikkan waswasa khannas, jadi membisikkan sesuatu pada kita kemudian lari ya. Itu sifatnya setan ya. Kalau nafsu datang lagi. Nah, tapi bulan puasa nafsu ada tetap diri kita ya. Nafsu kalau kita pemarah ada terus di situ. Pengen marah terus ya. Di situ terus. Kebiasaan berbohong, bohong terus kebiasaannya.
Tidak tenang dari tulis itu tetap. Makanya kalau kita berbohong di bulan puasa itu nggak ada hubungannya dengan setan. Itu nafsu kita ya sendiri. Ya, makanya tadi sebutkan dengan puasa. Ya, jadi tadi demikiannya. Jadi berpuasa ini beberapa fadilahnya, beberapa hadis, beberapa apa namanya dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis. Ya, beberapa yang hadis yang mungkin mulai minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan mulai banyak dengar di khutbah Jumat ya, hadis-hadis bulan puasa karena akan mulai di situ bulan puasa. Kemudian ayat tadi ya, la'allakum tattaqun, kutiba alaikum siyam. Itu mungkin akan kita dengar, akan banyak kita bahas ya. Nah, insya Allah sedikit ya sebelum kita akan insya Allah pada kesempatan ini kan Kak Ivan akan membahas mengenai beberapa niat yang harus kita lakukan untuk berpuasa sebagai persiapan berpuasa. Di salah satu video tadi, di link tadi ada satu video judulnya 7 niat dalam berpuasa yang disarankan oleh para ulama. Insya Allah kita kesempatan ini akan membahas 7 niat tersebut ya. Tetapi sebelumnya mengenai bulan puasa tadi, Ivan juga ingin membagi sedikit ya. Ini dari sisi sosiologi modern ya, sosiologi Islam, sosiologi modern juga ya. Jadi arti dari bulan puasa itu sendiri ya. Dan insya Allah ini sebetulnya inline juga dengan beberapa referensi yang Ivan ambil dalam mengambil apa namanya, maaf sebentar ya, maaf sebentar. Sebentar, tadi kelupaan untuk menyalakan listriknya, maaf ya. Jadi mengenai bulan puasa tadi ya. Jadi tadi sebutkan puasa apa namanya fadilah-fadilah, keutamaan bulan puasa dari hadis dan Qur'annya. Kemudian ada juga ini dari sisi kehidupan modern ya. Sisi kehidupan modern atau kita ini kehidupan kita ini sebetulnya kalau kita tidak hati-hati ya, tidak sadar kita ini bisa sangat kehidupan modern ini bisa sangat meresahkan diri kita ya. Dari sosiologi modern ini banyak sekali istilah-istilah ya, misalnya hyper consumerism. Jadi kita tuh sangat tinggi sekali tingkat konsumerisasi di kehidupan sehari-hari kita ini sangat tinggi. Segala sesuatu itu selalu sedikit keluar rumah atau membuka di telepon ya, di gadget kita ada iklan. Selalu di Amazon ada iklan. Baru beli yang satu, baru oke, selesai, udah keluar suggestion yang lain. Ya, sama gitu. Ataupun nonton Netflix juga sama. Baru selesai yang satu, udah ada dikasih suggestion yang kedua. Ya. Jadi seakan-akan kita tuh distracted sekali dengan pola kehidupan modern ini ya, karena kita tuh tidak diberi kesempatan untuk still ya, untuk tenang, untuk refleksi diri kita sendiri. Selalu terganggu, selalu ada saja sesuatu yang muncul ya. Makanya even dalam kehidupan modern sekarang ini kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk tenang, untuk calm, karena sadar kita tidak bisa sebetulnya, kita perlu ada disruption seperti itu, tapi tidak bisa sepanjang masa gitu. Kita harus ada ketenangan juga ya. Dan bulan puasa ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dari 1 tahun ada 1 bulan ya. Kita diberi kesempatan untuk kita merasa puas tanpa mengkonsumsi sesuatu. Merasa puas tanpa kita mengkonsumsi sesuatu. Karena di otak kita sekarang ini kita selalu merasa puas kalau kita beli sesuatu baru puas. Makan sesuatu baru puas. Liburan kemana baru puas. Jadi seolah-olah di benak kita tuh kepuasan itu ditimbulkan pada saat kita mengkonsumsi sesuatu. Jadi padahal di bulan puasa kita dilatih, kita disadarkan kalau kita melihat. Ini di bukunya Imam Al-Ghazali ya, tahun 1000 ya, Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111 ya, berapa ratusan tahun yang lalu sudah menyebutkan seperti itu ya. Jadi diberi kesempatan Imam Al-Ghazali ini bukunya, salah satu bukunya dari kitab Ihya itu kitab mengenai puasa ya. Ya
Jadi disebutkan di situ kita bisa merasa puas tanpa kita mengkonsumsi sesuatu. Ya, di situ salah satu rahmat dari Allah. Jadi kita sebenarnya seperti tadi ikhlas, kita belajar ikhlas. Ternyata kita bisa ikhlas. Ya, kalau kita bisa berpuasa 30 hari, oh ternyata untuk ikhlas lillahi ta'ala itu nggak hopeless, ada harapan kita ini. Ya. Secara umum misalnya masalah obesity yang sebetulnya juga pandemik, kalau kita bisa berpuasa 30 hari, sebetulnya ternyata masalah obesity ini nggak terlalu hopeless, ya. Kita bisa menahan diri sebetulnya, ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita ada disebutkan ya secara modern itu disebutkan juga bahwa puasa ini memiliki merupakan kesempatan bagi kita untuk keluar dari hyper consumerism. Jadi selalu beli. Ini Ivan mengingatkan diri kita, Ivan sendiri juga ya, karena Ivan juga kadang-kadang kalau udah masuk Amazon juga suka nggak ketulungan gitu. Pengen ini muncul lagi, beli lagi. Tapi ya insya Allah jadi diingatkan gitu. Kita sebetulnya tidak perlu untuk mencapai sesuatu kepuasan itu dengan mengkonsumsi sesuatu. Itu yang pertama. Kedua mengenai waktu juga. Sadar atau tidak sadar, kita ini melihat waktu sekarang ini seperti linear, segaris. Terus dari sekarang, jadi katakanlah dengan hari, katakanlah 9 to 5 work atau 8 to 5 whatever ya, kemudian terus saja tiap hari seperti itu, linear, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Januari, kemudian ke Februari, Maret, dan kemudian balik lagi Januari, Februari, terus tahunnya bertambah. Jadi seperti linear gitu loh waktu itu. Ya. Di bulan puasa sebetulnya kita tuh diingatkan lagi untuk kembali kepada atau mendekatkan diri kita kepada siklus alam semesta, ya. Karena kita memulai bulan puasa melihat dulu melihat dulu bulan, ya. Sudah masuk bulan puasa atau belum? Ya, kita diingatkan. Kadang-kadang kita mungkin lupa bahwa kita hidup di dunia ini bersama benda-benda alam semesta. Ya. Kemudian sehari-hari untuk memulai puasa di awalnya dan kemudian berbuka puasa kita melihat matahari, ya. Kita ingatkan ada matahari. Orang zaman dulu di zaman Rasulullah dan sebelum ditemukannya jam tangan orang mungkin beberapa tempat sekarang ini masih gitu. Orang tuh melihat dan kalau kita membayangkan kita tidak punya jam, paling tidak 1 bulan mengkonek dengan alam semesta ini. Kita bisa melihat siklus bulan, siklus matahari itu akan berbeda ya karena kita akan melihat ya siklus season juga ya kita akan melihat jadi bulan dari yang kecil kemudian prima kemudian menurun ya kemudian mengecil lagi sama hidup kita juga sama jadi kita akan melihat tersadarkan jadi hidup kita ini tidak seperti yang mekanikal waktu aja gitu loh, lurus tetapi kita tuh cyclical ya hidup kita ini kadang-kadang di atas ada kadang di bawah. Kalau kita tidak terbiasa, kalau kita membiasakan diri dengan yang cyclical seperti itu, kita akan mudah menerimanya. Ya, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, seperti itu. Kadang kita mungkin sekarang sudah sadar sudah bukan waktu prima lagi, tetapi insya Allah seperti pun kita di dalam season ya, sekarang lagi winter, ya mungkin kita juga mengalami ada yang sudah mengalami winter of ya our age ya sudah winter berat di kepala sudah putih tapi ada rebirth ya sama seperti ada spring lagi nanti ya jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada waktu yang cyclical ya dan semuanya sebetulnya cyclical dalam alam semesta dan juga diri kita sendiri diri kita ini di dalam juga ada badan-badan kita ini juga sama ada siklusnya ya seperti itu dan kita lebih mengenal ya lebih mengenal diri kita insya Allah badan kita ya kadang-kadang kita kalau tidak ada bulan puasa ya ya lewat saja waktu kan ya dan makanya kita di bulan puasa dalam rangka mempersiapkan dirinya itu jangan sampai kita menyamakan bulan puasa itu seperti bulan-bulan lainnya sebetulnya. Siapkan untuk mengistimewakan tamu kita ini bulan puasa. Seperti hari Jumat. Sholat Jumatnya mungkin hanya
dari waktu tertentu, tapi banyakkan amal di hari Jumat, sama bulan puasa. Bulan puasa mungkin yang terlihatnya cuma berpuasa, tapi banyakkan amal yang lain juga di bulan puasa. Ya, seperti itu. Nah, dari konteks tersebut, ya, memanfaatkan bulan puasa tidak hanya sekedar berpuasa, ya, insya Allah kita akan membaca beberapa niat, ya, yang disarankan oleh ulama-ulama sebelum kita mengenai bulan puasa ini. Ya, insya Allah. Mungkin ini topik penutup kita di kesempatan kali ini, ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengapa kita harus mempersiapkan diri, apa sebenarnya puasa tersebut, apa manfaatnya, ya. Jadi dengan demikian mengapa kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara hadis, secara Al-Qur'an, dari sudut pandang hadis, sudut pandang Al-Qur'an, maupun dari sudut pandang sosiologi modern, ya. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kita dibantu sebetulnya supaya tidak jadi ada terhindar atau terselamatkan dari mental illness yang sekarang orang mulai banyak membicarakan, ya, mengenai mental illness ini. Kita dibantu kita untuk still dalam 1 bulan, dan insya Allah kalau kita berlatih 1 bulan 30 hari full bisa menjadi kebiasaan kita nanti insya Allah, ya. Dan sekarang kita mempersiapkannya supaya pada hari pertama kita tuh sudah siap dengan cara yang baik sehingga kita bisa melatihnya. Ya, practice make permanent. Ya, makanya kita harus practice the right thing, not practice the wrong thing. Kalau practice the wrong thing yang jadi permanent. Ya, nauzubillah. Oke, nah sekarang insya Allah niat-niat berpuasa, ya, ini salah satu video juga tadi di linknya, ya. Nah di situ ada diniatkan ini ada 7 yang disarankan, ya, oleh beberapa ulama. Terutama ini awalnya dari ulama yang bernama Imam Al-Junaid. Junaid al-Baghdadi, ya, Imam Junaid al-Baghdadi ini salah satu istilahnya tuh orang yang ulama yang sangat tinggi, ya, dari sisi tasawuf, ya, Imam Junaid al-Baghdadi ini sekitar ini pendahulunya Imam Al-Ghazali, ya, beberapa tahun, ya, Imam Junaid al-Baghdadi ini, ya. Beliau sangat terkenal, ya, karena tidak hanya sebagai sufi tetapi juga sebagai faqih, ya, juga sebagai filosofer, ya. Banyak sekali kemampuannya, ya, di situ Imam Al-Junaid ini. Beliau menyarankan pertama, ya, tentu dalam berniat berpuasa ini pertama tentu yang wajib dulu, ya. Niat yang pertama, niatkan, ya, untuk berpuasa sebulan penuh. Tentunya pada saat kita mampu, ya. Bagi yang misalnya ibu-ibu atau wanita tidak ada yang pada saat tidak berpuasa, tapi niatkan berpuasa sebulan penuh, ya. Insya Allah kalau misalnya tidak berpuasa pada bulan hari tertentu bisa ada caranya, ya, untuk diqadha, ya. Jadi berniat berpuasa sebulan penuh dan akan mengucapkan niat tersebut jangan lupa, ya, pada awal pada saat maghrib bulan Ramadan, ya, awal bulan Ramadan, ya. Dan kita ulang setiap hari. Mazhab Syafi'i itu harus diulang tiap hari, ya. Tetapi beberapa mazhab yang lain itu tidak harus. Kalau kita sudah berniat di awal bulan puasa, misalnya maghrib, besoknya kita berpuasa, maghrib malamnya kita sudah berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh, sudah cukup. Walaupun mereka juga berpendapat kalau kita ulang lebih baik, tapi 1 kali sudah cukup. Kalau dari mazhab Syafi'i harus diulang, ya, setiap hari sebelum puasanya. Jadi setelah imsak tadi diniatkan, makanya ada niatnya, ya. Itu yang pertama, berniat untuk berpuasa di awal bulan puasa dan juga di renew setiap hari, ya, diniat. Kemudian yang kedua, diniatkan kita untuk membuka diri kita, ya, membuka diri kita terhadap 10 hari pertama terhadap rahmat Allah, terhadap maghfirah Allah di 10 hari yang kedua, dan di 10 hari yang ketiga terhadap ampunan dan pembebasan dari api neraka. Ya, buka diri kita. Ya, seringkali kita ini fokusnya ini dengan diri kita. Ya, kadang-kadang kita bertanya how to do this, how to do that. Ya, supaya kita bagaimana ini, bagaimana itu. Ya, sebetulnya hal yang pertama dalam ilmu agama ini harus membuka diri kita sendiri. Karena pengetahuan agama dan juga kebiasaan yang kita ingin tanamkan pada diri kita
itu sebetulnya diberikan oleh Allah. Ya, seperti Imam Buya Ar-Razi sampaikan ya, perilaku baik itu sebetulnya hadiah dari Allah. Jadi kita misalnya mengharapkan pahala dari sholat kita. Sebetulnya untuk bisa sholat pun sudah hadiah, sudah pahala dari Allah untuk bisa sholat. Ya, bukakan diri kita ya di hari, bukakan diri kita, membuka diri kita. Jangan merasa kita bisa yang mengubah diri kita. Tentu kita harus berusaha, tetapi hasilnya serahkan kepada Allah. Buka diri kita. Ya, pada 10 hari pertama banyakkan berdoa meminta rahmat Allah. Ya, 10 hari kedua banyak beristighfar. Ya, demikian membuka diri Allah, membuka diri terhadap rahmat Allah, maghfirah Allah dan pembebasan dari api neraka. Itu yang kedua. Diniatkan ya bahwa kita akan membuka diri, jangan lupa. Yang ketiga, tadi di ayat yang dibacakan oleh Adinda kita Nabil ya, bahwa bulan puasa ini adalah di bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Ada beberapa video Ivan yang membahas Al-Qur'an di ini tadi ya, di bulan puasa kemarin ya. Kita harus niatkan diri kita untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Dan mentadaburinya. Ya, membaca Al-Qur'an. Paling tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Kalau misalnya tidak dibiasakan dari sekarang, dilatih dari sekarang, mungkin agak berat. Tapi kalau sudah 15 hari, katakanlah sekarang kan sekitar 8, 9 Sya'ban ya. Jadi masih ada 20 hari. Kalau kita bicarakan, ya katakanlah 1 halaman sekarang. Insya Allah pada saat bulan puasa lebih quick ya. Seperti itu. Lebih cepat. Karena kalau kita lebih cepat, lebih baik bacaannya, tentunya Allah sangat penuh rahmat ya. Kita bacaannya masih tersendat-sendat tidak apa-apa. Tapi kalau kita lebih baik, tentunya lebih baik ya, pahalanya juga ya. Membaca tersendat-sendat akan mendapat pahala 2 kali lipat. Membaca lebih baik apalagi ya. Latih dari sekarang ya membaca Al-Qur'an ya. Jadi kita akan meniatkan Al-Qur'an itu kalamullah ya. Jadi kalam Allah yang berbicara kepada kita. Jadi pada saat kita membaca Al-Qur'an, lidah kita ini membaca, melafazkan kalam Allah. Ya, jadi seolah-olah lidah kita ini mendapatkan kehormatan untuk melafazkan kalam Allah. Ingat pada saat membaca Al-Qur'an itu kita melafazkan kalam Allah, sangat menghormati ya. Kita senang bernyanyi seolah-olah, apalagi ini kalam Allah ya, Al-Qur'an. Ya, dan membacanya dengan penuh rasa hormat ya. Jadi jangan membaca, jadi kadang-kadang kita perlu mengkondisikan diri kita ya. Kalau istilahnya, kalau misalnya dalam olahraga modern, kita mesti memvisualisasikannya. Bahkan beberapa ulama kadang-kadang kalau kita tidak bisa, pertama-tama mungkin kita harus seperti palsu, seolah-olah merasa palsu gitu. Dengan penuh rasa hormatnya itu seperti terasa palsu. Tapi tidak apa-apa, ya seperti itu. Dengan penuh rasa hormat, ya memegang Qur'annya, ya. Memilih tempatnya untuk membacanya, memilih waktunya, itu dengan niat hasilnya akan lebih baik. Kalau kita lebih punya intention, lebih kalau istilahnya kalau kita kan sekarang ini harus lebih purposeful ya. Kalau kita ada purpose-nya akan lebih baik hasilnya. Ya. Dan pertamanya mungkin harus seolah-olah seperti yang palsu gitu. Tidak apa-apa. Kita belajar nyetir aja pertama-tama seperti kaku gitu loh. Lama-lama sambil baca WhatsApp aja bisa gitu loh. Ya. Nah, padahal awalnya kita kaku, sama. Ini juga baca Al-Qur'an juga pertama rasanya palsu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, minta kepada Allah untuk ikhlas segala macam. Jadi insya Allah yang ketiga itu niatkan membaca Al-Qur'an. Insya Allah lebih banyak dari yang kita baca tahun lalu dan lebih baik dan lebih memahami. Ya. Kalau tidak bisa, kalau tidak, Masya Allah sekarang sudah banyak sekali ya terjemahan Al-Qur'an yang secara bahasa sudah acceptable gitu loh, dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, dan yang paling pentingnya lagi, yang kadang-kadang kita lupa, saya nggak bisa bahasa Arab sih gimana? Minta pertama pada Allah. Jadi pada saat membaca Al-Qur'an, niatkan sebelumnya, sebelum memulainya. Ya Allah, saya niat membaca Al-Qur'an, ya, dan minta kepada Allah agar diberikan pengertian dari apa yang kita baca. Yang Ivan tadi disebutkan tadi ya, tidak hanya membuka diri terhadap rahmat Allah.
buka diri, sadari bahwa kita tidak mampu, minta. Insya Allah malah kita. Kalau kita merasa mampu, mungkin kita bahkan tidak dapatnya. Jadi merasa sombong. Tapi kalau kita seperti tadi membuka diri, minta kepada Allah, ya Allah saya ini sangat lemah, tidak bisa mengerti bahasa Arab. Tapi berikanlah pada saya pengertian dari apa yang saya baca pada kesempatan kali ini. Baru mulai baca dengan penuh. Insya Allah hasilnya baik. Itu yang ketiga. Nomor empat kita berniat untuk memperbaiki karakter kita. Niatkan. Hanya kita yang tahu. Tidak perlu ditulis di FaceTime, timeline Facebook segala macam ya. Kalau ada keburukan kita atau kebaikan, kita yang tahu. Dan dalam hal ini mengenai keburukan kita, ya, nggak usah disampaikan kemana-mana. Dalam diri kita dan Allah. Niatkan dalam puasa. Allah, saya ini merasa kok agak masih suka show off. Dan saya bulan Ramadan ini ingin melatih diri untuk supaya tidak demikian. Berikanlah jalan kepada saya Allah untuk mencapai niat saya ini. Ya Allah, saya ini misalnya bangunnya sering siang, ya. Niatkan saya ingin bangun pagi. Dilatih kan harus bangun sahur, ya. Tidurnya jadi agak berkurang, ya. Insya Allah kita bisa membawanya sampai ke bulan Ramadan, tidak terlalu banyak tidurnya, ya. Kemudian sering berkata yang mungkin agak menusuk perasaan orang lain secara tidak sadar. Ya, kita bisa melihat diri kita sendiri. Beberapa minggu lalu kita baru membahas mengenai muhasabah. Ya, hanya kita yang tahu. Tidak harus diberitahukan kepada siapa-siapa. Setiap sore di bulan Ramadan atau setiap habis subuh, lihat diri kita. Apa yang kita ingin perbaiki. Ya. Jangan ditulis list dulu apa yang mesti diperbaiki. Jangan. Perbaiki as you go, ya. Kalau ditulis nggak akan selesai karena banyak sekali yang mesti kita perbaiki. Hari ini kita ingat ini yang kita perbaiki, coba kita perbaiki, ya. Seperti itu. Kalau ditulis malah nggak selesai. Maksudnya bukan bukan menulis jurnal seperti itu, ya. Jadi nulis jurnal itu baik, ya. Tapi ini maksudnya tuliskan dulu apa yang mesti diperbaiki. Jangan. Kalau untuk hal yang seperti itu, apa yang ada di kepala kita saat itu niatkan untuk menghilangkannya. Ya, karena kalau di enumerate terlalu banyak yang mesti diperbaiki. Oke, jadi kita niatkan untuk memperbaiki, ya, dan hanya kita yang tahu, ya, apa yang harus kita perbaiki. Niatkan bulan puasa ini, yang kelima ini niatnya adalah niatkan untuk menjadi bulan yang mendekatkan diri kita pada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti tadi, banyakkan intimate conversation dengan Allah. Ya, ya. Jadi seperti ibunya Maryam, ya, di surat Ali Imran, ya. Itu kalau berdoa itu seperti berbicara dengan Allah. Ya Allah, anak saya perempuan. Ya Allah juga tahu anaknya perempuan, kan orang. tapi seperti berbicara gitu loh, ya. Sebelum dia Allah dulu yang tahu si anaknya perempuan, tapi dia tuh senang gitu. Oh, anak saya perempuan, saya akan mendarmakannya untuk agamamu, ya. Maryam ini ibunya Maryam yang berbicara. Jadi dalam berdoa itu seperti itu di bulan puasa, dilatih dalam berdoa itu seperti berbicara dengan Allah, ya, intimate. Intimate-nya jangan dengan timeline Facebook, ya, dengan Allah, ya, di bulan puasa, ya, bicarakan dengan Allah, ya. Jadi niatkan bahwa bulan puasa ini adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengenal diri kita sendiri, ya. Jadi insya Allah di video-video yang Ivan buat tadi itu ada beberapa yang untuk mengenal diri kita sendiri, termasuk latihannya, ya. Tetapi yang kelima, jadi mendekatkan diri untuk kepada Allah. Dan ini ada hubungannya dengan Al-Quran tadi. Ada beberapa ulama yang menyebutkan bagaimana caranya bagaimana kita mengetahui tempat kita di sisi Allah. Caranya, lihatlah bagaimana tempat Allah tempat Allah di sisi kita. Jadi kalau kita ingin mengetahui di mana kita di hadapan Allah, lihatlah di mana Allah pada diri kita. Dan salah satu caranya untuk mengetahui di mana Allah pada diri kita, seberapa dekat di kita dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah, makanya kita tidak perlu jawab di sini, ya, tanya sendiri, seberapa dekat dengan kita dengan Al-Quran, dengan kalam Allah. Ya.
hanya diri kita sendiri. Berapa menit kita gunakan untuk membaca berita, berapa menit yang kita gunakan sehari untuk membaca Al-Quran. Nggak usah di-broadcast kemana-mana. Tanya sendiri, jawab sendiri dengan Allah, ya, dan perbaiki. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan mendekatkan diri kepada diri kita, mengetahui diri kita sendiri. Karena seperti dalam kajian Buya Ar-Razi sebelumnya, ya, man arafa nafsahu araban robahu. Ya, jadi bagian siapa yang mengetahui dirinya, jiwanya, ya, dia mengetahui Allah. Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya alam semesta ini yang begitu luas tidak sanggup mencakup manifestasi dari Allah. Tetapi hati orang yang beriman mampu untuk mencakup hati Allah. Jadi seperti dalam hati kita itu seperti ada portal. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat bisa menyadari hakikatnya melalui diri kita. Hakikat Allah melalui diri kita. Ya, kalau kita sadar. Ya. Nah, jadi harus istilahnya, insya Allah nanti kita ada session atau mengenai hudur, ya, presence di dalam bahasa Inggris, hudur, ya, hadir dalam bahasa Indonesia kan, ya, penting itu sekali dalam bahasa Inggris presence, ahlul hudur, ya, ya, karena kita untuk hadir dalam diri kita. Jadi mindfulness tadi. Jadi pada saat kita berbicara kita itu ada di masa ini, ya, di masa ini. Jadi para sufi itu istilahnya ibnul waqt, ya, son and daughter of the moment, the time. Karena seringkali kita ini sibuk membicarakan atau menyesali masa lalu dan takut menghadapi masa depan. Jadi kita tuh selalu aja di masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Yang pada saat ini kita tidak dilihat. Padahal Allah ada di masa ini, ya, di depan kita. Jadi dan kita insya Allah ada nanti insya Allah Ivan akan ulang, ya, Ivan sampaikan tadi. Jadi bukan tiap hari, insya Allah tiap minggu Ivan akan bikin videonya untuk mensummarize beberapa yang Ivan buat tahun lalu. Ya, jadi yang kelima ini mendekatkan diri kepada Allah, kita niatkan, ya, misalnya kita ya, yang itu tadi sudah disebutkannya mendekatkan kepada Allah. Jadi ya. Yang keenam, ya, adalah meningkatkan ibadah kita. Ya, jadi meningkatkan ibadah kita di bulan puasa. Seperti Ivan sampaikan tadi, ya, bulan puasa yang utamanya sepertinya berpuasa, tapi sebetulnya tidak. Kita kalau mau mengambil manfaat dengan sebanyak-banyaknya, jangan cuma yang berpuasa. Seperti hari Jumat, sholat Jumatnya cuma 30 menit. Tapi kita gunakan Jumat itu untuk banyak beramal, banyak membaca Al-Quran, ya, membaca surat Al-Kahf, dan sebagainya. Sama berbulan puasa juga. Nah, bulan puasa, niatkan untuk meningkatkan ibadah kita. Kalau misalnya ada kesempatan tarawih, berarti kan sholat isyanya berjamaah. Oh, jadi kalau misalnya sekarang bisa sholat isya berjamaah, insya Allah di masjid, insya Allah setelah bulan puasa kita bisa pertahankan sholat isya berjamaah di masjid. Ya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang sholat isya berjamaah di masjid, itu seperti beribadah separuh malam. Kalau ada orang berjamaah sholat subuh, itu seperti beribadah separuh malam. Makanya orang-orang ini sekali ini, kalau di masjid, misalnya masjid Syarif, banyak sekali yang sholat berjamaah malam, isya, dan sholat berjamaah subuh. Karena walaupun dia tertidur, insya Allah seperti beribadah sepanjang malam. Arti paling tidak kalau tarawih, sholat isyanya berjamaah kan, ya, tingkatkan ibadah kita, berzakat, beramal, tingkatkan di bulan puasa. Ya, Rasulullah SAW terkenal sangat dermawan. Ya, apalagi di bulan puasa. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, apalagi di bulan puasa sangat dermawan. Ya, Rasulullah SAW, apalagi di bulan puasa. Salat duha mungkin jadikan kebiasaan, ya, karena atau membaca Quran untuk refreshing malam, sore-sore udah agak ngantuk, cuci muka dulu, baca Quran, ya, insya Allah. Kemudian yang ketujuh adalah membersihkan hati kita, ya, diniatkan untuk membersihkan hati kita. Ya, kalau ada penyakit hati, misalnya iri hati, ya, dibantu dengan muhasabah tadi, ya, kalau kita ada rasa iri, ya, ya, kemudian katakanlah terlalu berlebihan dalam mengeluarkan
sesuatu juga apa namanya, spam sesuatu ya. Seperti tadi kan, kalau misalnya kita terlalu banyak belanja, di Amazon misalnya, ya di bulan puasa coba dikurangi gitu loh ya, karena kadang-kadang kita tuh, apa namanya, greedy gitu loh, penyakit hati itu greedy ya, kurangi ya, karena kan kita yang latihannya puasa ini kalau kita Seven Deadly Sin kan, Eee, dari tujuh dosa itu kalau dari yang agama Kristen ya, Seven Deadly Sins salah satunya adalah gluttony ya. Kan udah dilatih sama, puasa ya, berpuasa. Tapi kan kalau misalnya greed itu tidak dilatih melalui directly, tapi kalau dalam konteks bulan puasa kita bisa melatih diri kita supaya tidak greedy ya. Ada hal tertentu ya mungkin, itu rezekinya orang lain ya, kita bagi-bagi gitu loh ya, mungkin pada saat kita berbuka bersama, ya kita juga jangan terlalu greedy ya walaupun lapar. Ya, jadi tadi ya, 7 niat-niat berpuasa. Salah satu video tadi, yang disampaikan oleh Bimo tadi linknya itu salah satunya itu, 7 ada, ya jadi ini bisa diulang. Jadi insya Allah, ini sudah 6:12 ya, jadi sudah 1 jam lebih, di 1 jam kira-kira Ivan sudah berbicara, kurang-kurang dikit tapi insya Allah, itulah, jadi untuk, materi untuk kali ini insya Allah, di bulan puasa, nanti mungkin juga kita akan lihat beberapa program dari pengajian, tapi kalau dari sisi Irfan insya Allah kita akan membuat video mingguan insya Allah, ya untuk men-summarize beberapa video yang telah Irfan buat tahun lalu mengenai bulan puasa. Demikian, aku qouli qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.